Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Tiara. Saya lanjut ya. Oke, ini kelas apa? 1D, Kelas 1A. 1A. 1A, Pak. 1A ya. Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Saya coba share screen dulu. Sebelumnya, ini nggak ada yang open cam nih. Ada orangnya nggak nih? Saya cek dulu nih. Zevani, ada nggak nih? Zevani. Halo, Zevani. Benar nggak ada orangnya. Wira, ada Wira? Ada, Pak. Halo. Halo, Pak. Halo. Ada, Pak. Nggak ada suaranya ya? Kedengeran nggak, Pak? Ada itu, Pak. Oh Wira. iya, oke. Auri? Halo, Auri. Wah, banyak yang nggak monitor nih. Ines? Ada, Bapak. Ada, oke. Fajar? Ada, Pak. Oke, terus siapa lagi nih? Haula? Ada, Pak, hadir. Helmi? Halo, Helmi. Nggak ada, oke. Mary? Ada, Pak. Oke. Badrul? Hadir, Pak. Anggi Dwi? Hadir, Pak. Oke. Auri hadir, Pak. Oke. Beatrice? Hadir, Pak. Oke, baik. Saya coba share screen ya. Apakah terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Sudah, Pak, terlihat, Pak. Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya langsung saja ya untuk pengarahannya. Jadi melanjutkan yang disampaikan Bu Tiara tadi, untuk praktek yang saya sama Pak Hairil itu teknik pengambilan dan preparasi sampel udara. Jadi nanti kita tidak akan melakukan full, jadi kita hanya simulasikan, karena kalau benar-benar mengambil sampel udara itu bisa sampai 24 jam pengambilan sampelnya. Jadi kita hanya simulasi paling setengah jam sampai 1 jam tekniknya. Jadi dari situ saja nanti kita datanya. Jadi datanya adalah yang jelas foto, nanti terus ada data volume udara, tekanan udara, data-data in situ yang memang harus diambil, sama bobot dari filter. Jadi tolong disiapkan aja tabelnya seperti format yang disampaikan oleh Bu Tiara tadi. Jadi laporan awalnya itu, jadi dari pendahuluan atau dasar teori, metode atau cara pengambilan sampelnya, terus
tabulasi datanya. Oke, untuk parameternya nanti sambil jalan akan saya sampaikan ya. Oke, untuk teknik pengambilan sampel udara itu agak berbeda ya dengan yang matriksnya atau jenis sampelnya lah, yang cair ataupun yang padat, sehingga nanti cara pengambilan pemilihan lokasi itu akan sangat menentukan bagaimana kualitas dari sampel yang diambil, apakah mewakili atau tidak, apakah dia representatif atau tidak. Nah, karena prinsip dari pengambilan sampel itu adalah untuk mendapatkan data atau sampel yang representatif. Kalau tidak representatif, ya cuma buang-buang waktu dan biaya saja. Jadi, Anda juga nanti kalau sudah menjadi analis, ya harus tahu yang mengambil sampel itu benar atau tidak. Karena sebagus apapun analisa dari Anda sebagai analis, kalau yang ngambil sampelnya aja udah salah caranya, tekniknya, ya nggak akan benar hasilnya ke belakang. Seperti itu. Ini tentang sampling saya tidak akan ulangi, sudah disampaikan sebelum-sebelumnya juga. Pada prinsipnya yang tadi saya bilang ya, representatif prinsipnya. Oke, sebelum masuk ke materinya, saya mau Anda memahami dulu si konsep dari pengambilan sampel itu sendiri, terutama yang di udara. Karena udara itu kita bicara skopnya pasti luas, sulit membatasi wilayahnya. Jadi yang pertama dalam pengambilan sampel udara kita harus memahami batasannya sampai mana dulu. Apakah seperti yang ini, gambar peta dunia ini, apakah seluruh bumi? Nah, nggak mungkin sampling seluruh dunia kan? Paling pakai, kalau dapat data yang seperti gambar ini kan harus pakai citra ya, atau pakai penginderaan jauh, pakai gambar satelit baru bisa dianalisa seperti ini. Tapi kalau ngambil samplingnya satu-satu, sudah hampir tidak mungkin lah, biayanya sangat besar. Jadi skupnya harus dibatasi dulu, apakah satu benua, satu negara, satu pulau, misalnya satu pulau Jawa saja, atau mungkin lebih lokal lagi satu provinsi, satu Jawa Barat misalnya, atau lebih lokal lagi satu area di Bogor saja misalnya, atau lebih lokal lagi satu area di misalnya kawasan industri Jababeka misalnya. Jadi hal-hal seperti itu harus jelas di awal. Kita mau batasannya sampai mana. Karena itu akan mempengaruhi jumlah sampelnya berapa, kita ngambilnya di daerah mana. Begitu. Nah, yang kedua yang harus menjadi pertimbangan, ya parameternya. Parameternya apa dulu yang mau dicek. Nah, ini ada kelas pencemar udara ya, yang di sini ada banyak di sini, tapi yang pada prinsipnya sebentar. Pointer, oke. Pada prinsipnya yang harus dicek. Nah, kita kan nanti prakteknya itu udara ambien ya. Udara ambien itu artinya udara yang paling dekat dengan permukaan bumi. Jadi lapisan udara atau atmosfer itu kan ada berlapis-lapis. Nah, kita di lapisan yang paling bawah, paling dekat dengan permukaan. Nah, itu namanya kita samplingnya udara ambien. Itu udara yang kita hirup sehari-hari. Jadi bukan udara yang area yang pada saat kita naik pesawat terbang itu lebih tinggi lagi. Nah, bukan di area situ, tapi di area kita hidup sehari-hari. Nah, yang pada udara ambien ini biasanya parameternya sama ya. Jadi mau di daerah manapun parameternya sama. Jadi ada sulfur oksida, jadi ada oksida sulfur yang harus dicek. Kemudian ada oksida nitrogen juga yang wajib-wajib ya. Sama satu lagi adalah ini SPM, Suspended Particulate Matter, atau bahasa lainnya debu ya. Debu itu ada berbagai macam ukurannya.
Nah, itu juga dicek. Jadi yang biasanya wajib itu 3 ini sih. Oksida sulfur, oksida nitrogen, dan SPM. Nah, nanti pada saat praktek kalian akan mengambil yang ini ya, oksida sulfur, oksida nitrogen, dan SPM. SPM-nya nanti dibagi beberapa ukuran ya, ada yang PM2,5 atau PM10, nanti tergantung kita mau pakai yang mana alatnya. Dan apa namanya, total partikulat meter ya, atau total debu, tidak dibatasi ukurannya. Kemudian selanjutnya ada photochemical oksidan ya. Jadi oksidan itu biasanya ozon sih yang diambil. Jadi nanti ada ozon juga kita lakukan praktek. Nah, itu yang akan kita lakukan, dan kelas utama pencemar di udara. Jadi itu aja sih sebenarnya. Nah, kalau yang parameter lain itu biasanya tambahan dan bersifat spesifik sesuai industrinya. Jadi kalau misalnya kita sampling nih untuk pabrik cat misalnya, dia kan banyak menggunakan pelarut ya, kita akan banyak ke ini VOC, volatile organic compound. Misalnya seperti itu. Tapi selain mengambil yang ini, ya yang wajib seperti oksida sulfur dan nitrogen dan debu tadi ya tetap akan diambil juga. Begitu biasanya. Oke, sampai sini ada yang belum atau ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke, jadi untuk pencemaran udara itu sangat berbeda ya dengan pencemaran di sungai ataupun di yang padat seperti di tanah ya. Jadi dia arahnya akan sangat tergantung oleh apa yang membawanya, cemarannya ya. Jadi kalau misalnya dibayangkan sungai itu begini ya. Misalnya seperti ini, terus di sini ada pabrik. Sini ada pabrik. Dia punya pipa outlet ke sungai. Nah, dia buang sini, air sungainya ngalir ke sini ya jelas. Area batasannya ngambil sampel ya di sini. Sebelum dekat-dekat percampurannya dan sesudah. Sudah jelas itu, karena ngalirnya ke sini, ke bawah. Dari area yang elevasi tinggi ke elevasi rendah. Nggak mungkin membalik airnya. Dari elevasi rendah ke tinggi, nggak mungkin. Jadi sudah jelas kita ngejar si dispersi polutannya itu pasti ke bawah, ke yang elevasinya lebih rendah. Tapi kalau udara beda. Nggak bisa begitu. Misalnya di sini ada pabrik ya, ini tampak atas ya kalau yang ini. Tampak atas dia punya cerobong di sini. Nah, dia bisa kemana saja asapnya. Bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, sangat banyak kemungkinannya bisa harian bahkan jam berubah-ubah. Nah, itu kita harus tahu dulu tergantung apa. Jadi, kalau di sungai jelas tergantung elevasi atau ketinggian, dan kedalaman tentu saja, kedalaman di sungainya, dispersinya. Nah, kalau di udara, sangat jelas akan tergantung oleh angin ya. Jadi, polutannya akan terbawa oleh angin. Anginnya kemana ya ke sana dia. Kalau di sini pas ada rumah Anda ya pas anginnya bertiup sana ya ke bawah ke rumah Anda. Begitu. Jadi
itu dulu harus dipegang. Selain tadi kita harus membatasi skopnya dulu sampai mana. Tadi yang pertama saya sampaikan, mau cuma di Bogor saja atau satu area tertentu saja, bagaimana. Terus kedua, kita harus punya data anginnya. Oke, jadi untuk udara saya hapus dulu. Oke, untuk pencemar di udara jadi dibagi menjadi ini ya, emisi dan ambien. Bedanya apa? Kalau emisi itu yang dikeluarkan langsung di pabriknya ya. Misalnya ini cerobong. Nah, dia ngeluarin emisi. Nah, ini emisinya ini dicek. Ada pengecekannya sendiri di cerobong biasanya. Nah, ini emisi. Tetapi ketika dia sudah keluar dari cerobong dan bercampur dengan udara sekitar, nah itu udara ambien. Itu udara ambien. Nah, kita akan cek yang udara ambien, bukan ke emisi. Kalau emisi, nanti tekniknya akan berbeda lagi, karena di sini kondisinya terkontrol ya. Tapi kalau di luar nggak bisa kita kontrol. Atau di udara ambien. Kita ngikut kondisi alam aja. Tapi kalau di dalam, dia bisa dipompa, bisa disedot, bisa di filter, bisa di macam-macam perlakuannya. Tapi kalau di luar sudah susah. Itu. Jadi kalau mau membayangkan, yang emisi itu adalah kalau tadi saya gambar yang di sungai, yang ini adalah outlet IPAL misalnya, atau outlet dari limbah cair dari suatu pabrik, sama saja. Nah, kalau yang udara ambien itu adalah sungainya sendiri, sama. Masing-masing punya standar baku mutunya, jadi sangat berbeda. Ada baku mutu namanya yang harus dipatuhi. Jadi kalau ada pabrik, Anda misalnya di lab dapat request untuk dicek atau dianalisa, pasti 2. Nggak mungkin cuma emisi saja. Satu paket biasanya sudah sama udara ambien. Karena dia harus kontrol di lingkungannya juga berapa. Dia nyumbang berapa sih ke udara ambien. Nah, itu harus diketahui. Oke. Nah, kalau emisi itu dibagi menjadi sumber bergerak dan tidak bergerak. Sumber bergerak itu contohnya kendaraan bermotor, yang tidak bergerak itu contohnya ya ini pabrik, atau kecenderungannya kayak misalnya kebakaran lahan itu juga tidak bergerak, walaupun bisa meluas, tapi spot-spot biasanya. Yaitu udara emisi. Nah, kalau udara ambien dibagi menjadi 2 juga. Jadi ada yang di ruangan, ada yang di lingkungan. Kita akan bicara yang di lingkungan. Kalau yang di ruangan biasanya ranahnya itu hygiene ya, atau di area kerja. Jadi kita nggak ke sana. Prinsip alat-alatnya mirip sih, cuma agak beda. Karena di sini biasanya mengarah ke K3. Karena orang bekerja ya butuh ruangan yang tidak tidak ada pencemarannya, seperti itu. Oke, baik. Jadi untuk udara ambien, kira-kira nanti kita akan menggunakan alat ini ya. Ini. Satu nih. Jadi kalau sampling di lapangan seperti ini nih. Kita di tengah-tengah tanah atau hamparan. Tidak banyak gedung, jauh dari gedung alatnya, jauh dari pepohonan gitu. Jadi nanti sampel yang diambil bisa mewakili. Karena kalau dekat dengan pohon,
akan berbeda udaranya. Aliran udaranya akan terhalang oleh pohon dan gedung. Jadi bisa tidak representatif data yang kita dapat. Tapi kalau di area terbuka, tidak ada halangan seperti ini, akan lebih representatif datanya. Nah, ini nama alatnya HVAS, High Volume Air Sampler. Jadi prinsipnya dia menyedot menyedot udara dari luar. Jadi kalau alat sampling udara selalu melibatkan pompa ya, biasanya. Jadi di bawah ini ada pompa, dia nyedot pompanya. Nah, ini udara dari luar, jadi bolongannya cuma di atas saja. Sama outlet di bawah. Outlet udara, dia buang lagi. Nah, cuma pada saat dilewatkan di sini ada filter dipasang. Nah, dipaksa lewat ke filter. Nah, tentu saja filternya nanti akan kita timbang sebelum dan sesudahnya. Jadi bisa ketahuan dari udara yang lewat, ini tercatat volumenya, ketahuan volume udaranya. Nah, kemudian dari sini dapat berapa bobotnya. Berapa gram misalnya, atau berapa miligram. Kecil sih biasanya mikrogram sih satuannya. Dari selisih bobotnya dapat. Selisih bobot dapat, volume udara dapat, udah dapat konsentrasi. Kira-kira begitu untuk yang debu. Ini untuk yang debu ya. Nah, untuk yang gas, misalnya seperti tadi, oksida nitrogen dan oksida sulfur, itu kita butuh larutan penjerat. Jadi, itu yang butuh analisa. Jadi gas oksida nitrogen dan oksida sulfurnya nanti akan kita jerap. Jadi larutan penyerapnya baru kita analisa berapa kandungannya. Biasanya pakai spektro. Oke. Itu sekilas untuk alatnya. Nanti saya akan jelaskan lagi yang untuk gas seperti apa. Nah, sebelum lanjut ke yang gas, jadi kembali lagi ke yang tadi. Jadi tadi saya sampaikan, satu harus memahami batasan areanya mana. Areanya di daerah mana? Oh, sekitar pabrik PTX. Ya udah kita ambil di situ. Kemudian yang kedua, harus tahu arah angin. Nah, arah anginnya seperti apa? Nah, itu yang menentukan jumlah titiknya. Pada umumnya, ini seperti ini ya. Gambarannya ini dari SNI saya ambil. Jadi misalnya di sini ada industri, tampak atas ya ini ya. Nah, arah angin dominan kita harus tahu. Ini dapat dari mana? Bisa dari BMKG, atau kalau punya stasiun sendiri, misalnya kalau kawasan industri biasanya punya stasiun pemantau cuaca angin. Nah, dia harus punya data ke belakang untuk tahu arah angin dominan. Jadi misalnya ya, ini kan kita sampling udara seperti ini biasanya satu industri atau satu kawasan itu kan ada ya, ada tenggat waktunya biasanya 3 bulan, 6 bulan, antara itu pengambilannya. Jadi kalau misalnya mau tahu dominan berarti 3 bulan ke belakang. Misalnya mau ngambil bulan Juli ya, sebelumnya Mei, Juni sudah harus punya data anginnya ke arah mana. Jadi kalau dominannya di 3 bulan ke belakang, misalnya ke arah mana nih? Timur ya. Kalau yang digambar ke arah timur, berarti kita mengambil titiknya di timur industri. Jangan ngejar ke barat atau ke sini, kejauhan. Nah, ini akan tidak representatif. Karena tadi
polutan itu akan mengikuti arah angin. 3 bulan ke belakang banyaknya ke timur, kok ngejarnya ke sini. Jadi akan tidak nyambung hasilnya atau tidak representatif. Nah, dalam ketentuannya di SNI itu biasanya arah angin dominan itu diambil 2 seperti ini ya, 1, 2. Kemudian plus arah lainnya itu minimal 1. Jadi bisa milih boleh yang ini, atau boleh yang tempat lain. Biasanya sih paling enak yang dekat pemukiman, yang akan terdampak oleh pencemaran udaranya. Jadi sebagai kontrol juga. Udah dapat titik. Nah, dari titik baru kita pasang alat, kita sampling. Seperti itu. Nah, mungkin saya ingatkan juga, jadi untuk industri biasanya mereka sudah punya ini ya, sudah punya titik yang seperti saya tunjukkan nih, mereka biasanya sudah punya. Nih, yang artinya dia sudah hampir fix ya, apalagi kalau dia sudah beroperasi dan berizin itu sudah hampir pasti punya titik fix untuk pemantauan. Jadi sebenarnya kalau pada saat pelaksanaan suatu lab dapat request untuk melakukan sampling dan kemudian analisa hasilnya, itu biasanya titiknya sudah jelas GPS-nya di mana. Karena itu tertuang di dokumen lingkungan mereka. Jadi kita tinggal ngikutin aja sebenarnya. Kecuali ya ada request tersendiri, misalnya untuk evaluasi, benar nggak titiknya yang dia taruh di sini, yang dia tulis di dokumennya itu harus ngambil di sini, itu sudah benar mewakili. Nah, itu baru kita lakukan evaluasi dari arah angin, terus terutama dari arah angin sih. Bisa jadi dia sengaja milih di tempat yang polutannya kecil. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi tetap harus berpegang pada arah angin dominannya kemana. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan. Mutiara, monitor Mutiara. Wah, nggak ada. Ngomong sendiri nih saya. Halo, Ayu. Hadir, Pak. Vanessa. Hadir, Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ditanyakan. Nah, nanti pada saat praktek saya tidak akan mengulangi yang ini lagi. Kita langsung praktek. Kalau saya balik bertanya pada saat praktek ya harus bisa. Tapi ya kelihatannya banyak yang tidak monitor ya. Cuma satu Saya dua yang izin menjawab. bertanya, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, sebagai gambaran begini aja ya. Jadi kalau di yang padat atau di tanah ya begini. Kita polutannya ya akan nyebar seperti ini. Sebelum dia sampai ke atau terbawa ke ke air tanah atau groundwater,
ya dia akan tetap ada di dalam tanah cemarannya. Tidak akan jauh-jauh dari sini. Ya dibuangnya di sini ya di sekitar sini aja. Tapi kalau beda hal dia sudah leaching ke groundwater ya. Nah, itu bisa terbawa kemana-mana. Ke sumur warga, kemana. Nah, kalau sudah ikut air tanah berarti kita harus ceknya ke yang elevasinya lebih rendah. Jangan yang lebih tinggi, nggak nyambung. Nyamplingnya di elevasi yang sekian. Ya, kalau kita ngambil di atasnya ya nggak bakal dapat, nggak mungkin balik. Leachingnya itu bisa balik ke atas nggak mungkin. Itu kalau di tanah. Nah, kalau di air, nah jelas nih. Nah, ini tervisual dengan jelas. Dia buang di sini, ya dia terdispersi di air seperti ini. Arusnya tinggal arusnya kemana. Nah, yang pusing udara nih, kayak gini. Nah, coba bayangin kalau punya area dengan banyak stak atau chimney seperti ini, atau cerobong. Nah, gimana nyemplingnya? Itu akan sangat susah. Jadi kita harus tahu ini polutannya kemana sebagian besar. Caranya bagaimana? Tadi data angin. Nah, ini kebetulan ke bawah kiri kan ini. Nah, anginnya jelas ke kiri. Jadi yang rumahnya di sini di sebelah area-area sebelah kiri ya udah dapat jackpot pada saat itu. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke teknik pengambilan contohnya. Jadi kita bagi dua ya kalau untuk teknik samplingnya itu secara umum. Yang pertama itu adalah sampling padatan atau partikulat atau debu. Nah, sampelnya bisa buat cek atau bisa buat analisa logam. Jadi si debunya itu bisa didestruksi, nanti dianalisa dengan AS, bisa untuk analisa logam di udara. Kemudian kedua, TSP atau Total Suspended Particulate. Nah, ini kita bisa ambil dengan alat yang tadi, yang saya tunjukkan di awal, HVAS. Nah, TSP ini kita tidak membatasi dia ukuran berapa mikron debunya. Kalau TSP total kita ambil semua. Nah, tetapi kalau sudah PM10 dan PM2,5 kita batasi berapa mikron. Nah, ini 10 mikron, kali ini 2,5 mikron. Semakin halus debunya, semakin berbahaya bagi kesehatan. Nah, dia biasanya analisanya secara gravimetri untuk yang debu. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang sampelnya gas, atau cemarannya wujudnya gas, itu kita menggunakan namanya impinger ya. Impinger. Nanti pada saat praktek harus tahu nih, saya tanyain. Impinger itu apa? Ya, dia tempat kita wadah untuk naruh si larutan penjerapnya. Jadi, larutan penjerapnya dimasukin ke impinger, udara atau gasnya dilewatkan di larutan impinger, nanti dia bereaksi, sisa reaksinya keluar lagi. Nah, yang gas atau cemaran yang kita inginkan sudah terjerap di larutan yang kita siapkan. Itu kalau impinger. Nah, ini bisa untuk amonia, misalnya ada NO2, ada SO2, ada oksidan. Nah, yang dalam kurungnya ini nama larutannya, larutan penjeruk. Nanti ini yang akan 4 ini yang akan kita laksanakan plus 1 ya PM10 deh kayaknya nanti. Nah, ini 2 alat nanti kita jalankan secara bersama-sama.
Nah, kalau sampling partikulat, kalau partikulat tuh biasanya karena jumlahnya di udara lebih sedikit ya daripada yang cemaran gas biasanya. Jadi samplingnya itu biasanya 24 jam. Kita melaksanakannya 24 jam. Mungkin ada kelas atau teman-teman yang di PLI yang sering ini melaksanakan, biasanya ya nungguin alatnya 24 jam. Ya, sampling. Paling kontrol per jam, ngambil data in situ. Biasanya suhu sama tekanan udara. Gitu. Tapi kalau untuk yang Impinjer menggunakan Impinjer ini, samplingnya paling sekitar 1 jam. Dulu pas metodenya belum diubah 6 jam lah. Tapi sekarang 1 jam sudah cukup. Oke, untuk sampling gas seperti ini kira-kiranya. Jadi nah ini yang namanya Impinjer ya. Ya, ada inletnya, ada outletnya, terus ada larutannya di sini, larutan penyerap. Nah, alat ini kira-kira dipasangnya seperti ini skemanya. Jadi udara ini ada pompa di F nih, yang F paling kanan. Ini ada pompa. Jadi pompanya nyedot udara dari arah depan ini. Udara dipaksa masuk ke Impinjer, nanti dia bereaksi dengan larutan penyerap. Keluar, sisanya sisa reaksinya. Kemudian masuk ke ini. Ini untuk lebih ke pengaman ya, pengaman pompanya. Nah, ini ada meteran gas dan pompa. Jadi supaya sisa-sisa reaksinya tidak mempengaruhi meteran pompa, biasanya glass wall sih, sama supaya udara yang keluar juga kadar airnya juga berkurang. Jadi airnya dijerap di situ, terus baru dikeluarkan ke keluar lagi. Seperti itu. Nah, sampelnya ya cuma ini aja yang kita ambil, yang kita bawa pulang. Biasanya jumlah larutan penyerapnya yang digunakan semakin lama samplingnya, semakin banyak kita taruhnya. Karena akan cepat jenuh ya, terlalu sedikit. Gitu. Jadi di depan alatnya ini biasanya ada corong. Susah nih pakai tanpa mouse gini. Nah, udaranya nanti dimasukkan begini, jadi masuk. Jadi tidak langsung hadap ke arah angin biasanya corongnya ini. Corongnya dipasang di tripod, kemudian di sini ada selang masuk ke larutan penjerap ke sini. Kira-kira begini alat skemanya. Nah, satu hal yang harus diwaspadai dalam sampling udara, baik partikulat maupun gas, itu kita harus paham bahwa volume udara itu sangat relatif terhadap apa? Alpianur? Ya, Pak. Volume udara relatif terhadap apa? Dipengaruhi oleh apa? Wah, saya nanya sendiri, jawab sendiri jadinya. Ya, sebagai ilustrasi gini deh. Kalau ngambil sampel air di Bogor misalnya, Sungai Ciliwung misalnya, hulu Sungai Ciliwung diambil,
terus kita ngejar ke Jakarta lagi, kita ngambil 100 mili. Kira-kira 100 mili di Bogor sama di Jakarta sama nggak airnya? Sama nggak? Beda bukan? Hah? Beda. Kalau kita takar ya, kita takar pakai alat gelas yang sudah jelas terkalibrasi misalnya. Relatif sama nggak? Atau sampel padat, kita ngambil 1 kilo di sini, di Bogor misalnya, dan 1 kilo di tempat lain, kira-kira sama nggak 1 kilonya? Sama, Pak. Ya, relatif sama. Hampir pasti sama lah. Tetapi kalau gas berbeda. Nah, misalnya saya ilustrasikan, kita punya balon nih. Balonnya kita tiup di Jakarta. Segera kita bawa ke puncak sana atau ke area yang lebih tinggi, ke Gunung Salak aja dah, lebih tinggi, yang sudah ribuan meter di atas permukaan laut. Kira-kira balon yang sama itu akan lebih besar atau lebih kecil? Ukurannya. Lebih kecil bukan, Pak? Kenapa? Lebih kecil. Semakin kecil, Pak. Kecil, ya. Karena Volume udaranya nyusut yang di dalam balonnya. volumenya kenapa? Nyusut. Volumenya nyusut. Keluar, Pak. Keluar. Balonnya ditiup tutup rapat kok. Enggak. Dia menyusut ya, karena memang pengaruh ketinggian. Ada perbedaan ketinggian atau elevasi, tekanan udaranya berbeda. Yang di ketinggian lebih tinggi, tekanan udaranya lebih tinggi. Sama juga kalau kita bawa nyelam di kedalaman lebih dalam, dia akan menciut balonnya. Jadi volume gas yang ada ditiup di sini akan sangat relatif terhadap tekanan. Nah, jadi kalau kita sampling udara di Jakarta dengan di Bogor, ya volumenya akan berbeda walaupun dengan alat yang sama. Karena suhu dan tekanan di kedua tempat tersebut akan berbeda. Nah, karena volumenya berbeda, kita tahu bahwa kalau kita cek gas itu biasanya satuannya ya mikrogram per meter kubik udara. Nah, karena yang di bawah ini volume udaranya itu sangat tergantung oleh kondisi suhu dan tekanan. Nah, maka secara keseluruhan akan sangat mempengaruhi perhitungan konsentrasi. Itu yang berbeda di sampling udara. Nih, karena volumenya berbeda. Kita sampling di Bogor, sampling di Papua, sampling di daerah pantai, di mana di Bangka, itu akan sangat berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pada saat praktek saya jelaskan. Nah, sama suhu juga begitu. Balon kita tiup biasa di rumah, kita jemur. Apa yang terjadi? Memuai ya gas yang di dalam. Balonnya meledak karena volumenya membesar. Jadi suhu dan tekanan itu kita benar-benar harus cek di lapangan. Oke, ini alatnya.
Nah, dua-duanya kita punya, yang termasuk yang ini juga kita punya nih, yang integernya. Jadi nanti kita akan praktek itu. Oke, ini SNI-nya kalau misalnya mau mempelajari lebih lanjut, sangat banyak ya. Jadi untuk udara aja banyak yang bisa dikembangkan dan dipelajari. Oke, mungkin itu dari saya. Kalau ada yang bertanya silahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Saya izin bertanya. Kan tadi Silakan, kalau Atta. ambil titik uji buat itu harus searah arah angin ya, Pak. Kan harus ada cadangannya satu, misal kita nguji nggak yang searah arah angin, tapi ngujinya harus di titik yang dekat pemukiman atau boleh yang enggak gitu, Pak, yang misalnya kayak nggak ada pemukiman lah, Pak, istilahnya. Boleh, Pak, bebas. Apa harus yang dekat pemukiman? Bagaimana, Pak? Nah, udah, itu aja pertanyaannya. Ya, Pak. Oke, jadi ini ya, kalau untuk sampling itu ada ketentuannya. Kalau di SNI biasanya mengikuti arah angin ya, tetapi di situ ada juga catatan aktivitas di sekitar juga harus diperhatikan. Salah satunya adalah daerah pemukiman. Kenapa daerah pemukiman? Karena yang bisa protes manusia, kalau yang lain nggak bisa protes. Jadi itu makanya area pemukiman itu biasanya dicek atau di dekat-dekat pemukiman. Tetapi pada prinsipnya tetap harus mengikuti arah angin ya. Jadi arah anginnya mayoritas kemana itu yang harus diikuti. Nah, makanya tadi saya sampaikan ketika arah anginnya datanya menunjukkan dia mayoritas ke barat ya, berarti kita ambil 2 titik di barat dan 1 titik di arah yang tidak tercakup di situ. Artinya tidak yang arah angin tidak banyak ke situ. Nah, milihnya yang mana? Ya biasanya ya yang area pemukiman. 1 titik cukup. Atau di area lain juga boleh, sah kok secara peraturan boleh. Masih sah. Cuman ya yang paling enak ya yang bisa protes yang kita cek. Karena kalau kita nggak cek, terus dia protes, kita nggak punya datanya, nggak bisa ada alasannya. Kalau saya sebagai pemilik pabrik misalnya, ya saya cek lah. Karena ketika ada sesuatu, loh saya sudah cek hasilnya aman kok masih protes. Seperti itu misalnya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Baik, jika tidak ada, saya rasa nggak ada lagi yang nggak ada lagi ya, Mbak Tiara? Pak, izin bertanya. Ya. Kan tadi kata Bapak buat pengujian di area pemukiman itu cuma 1 titik ya, Pak. Itu kan mencangkup area di situ. Kenapa cuma 1 titik, Pak, yang diuji? Kenapa nggak banyak titik supaya maksudnya datanya lebih akurat gitu? Oke. Mungkin salah nangkap ya, Edo ya. Jadi saya tidak bilang di pemukiman itu 1, tetapi kebetulan
saya sampaikannya, misalnya arah angin utamanya datanya itu misalnya ke barat atau ke timur tadi. Tidak ada pemukiman di situ. Tapi anginnya mayoritas ke situ. Berarti ya polutannya akan banyak ke situ. Kita ambilnya secara logika kan begitu. Jadi kita ambil ke sana. Kalau kebetulan pas di situ ada pemukiman, ya nggak masalah. Kita ambil aja. Jadi patokannya bukan pemukiman atau tidak, tetapi yang membawa si polutannya apa sih? Gitu. Ya sama kayak sungai tadi saya bilang, kalau dia alirannya ke selatan, si sungainya ya ngapain kejar ke utara? Nggak mungkin polutannya naik ke utara kan? Begitu. Oh, baik Pak, baik. Terima Paham kasih ya Pak. maksudnya? Paham. Nah, yang bawah apa dulu? Yang polutannya di bawah sama angin kan? Gitu. Masya, Pak. Jadi titik beratnya ke situ. Tadi coba ditanya dulu. Gimana Mbak Tiara? Jenny. Iya, Pak An. Oh, Bu Jenny mau masuk? Oh, iya, monggo. Iya, Pak. Ya, oke kalau begitu. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di praktek ya. Semoga tidak lupa nih apa yang disampaikan hari ini. Kayaknya sih bakal lupa biasanya. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Jen. Ya, Pak An. Terima kasih, Pak. Kita lanjutkan ya. Ini masih siap mendengar ya? Kita lanjutkan ke pengambilan sampel padatan, curah, dan terkemas. Ini suara saya terdengar nggak? Terdengar Bu. Benar ya. Oke, baiklah. Kita mulai dengan teknik pengambilan sampel padatan, curah, dan terkemas. Ya, prinsipnya adalah pengambilan atau penarikan contoh sejumlah atau sebagian bahan atau barang yang dilakukan dengan menggunakan metode tertentu sehingga bagian barang atau bahan yang diambil bersifat mewakili atau representatif keseluruhan barang atau bahan. Ya, jadi prinsip pengambilan contoh dia harus representatif. Nah, satu lagi adalah dia harus homogen ya. Untuk pengambilan padatan, terkemas, dan curah ini untuk contoh-contoh atau bahan yang homogen. Bentuk curah adalah padatan yang berbentuk serbuk atau butiran. Ya. Contohnya seperti beras, ya, biji-bijian, kacang hijau, tepung, ya. Yang ketika ditumpahkan atau ditaburkan ke wadah, dia bersifat licin atau tergelincir. Itu ciri-cirinya ya, dikatakan sampelnya berbentuk curah. Kemudian bentuk terkemas adalah padatan maupun cairan yang terkemas dalam kemasan kecil atau membungkus produk langsung. Ya, kalau dia padatan, ada dia padatan yang dikemas di dalam kardus yang lebih besar maupun dalam bungkusan yang lebih kecil. Yang disebut kemasan kecil itu adalah kemasan yang langsung membungkus produk, ya, seperti Indomie, satu bungkus Indomie yang membungkus produknya itu disebut kemasan kecil. Nah, ketika kemasan kecil ini disusun di dalam kardusnya itu disebut kemasan besar.
Cairan juga begitu ya. Jadi ada yang di dalam drum, kemudian ada juga yang dikemas di dalam botol-botol kecil dengan ukuran tertentu. Nah, istilah ini mungkin sudah disampaikan oleh Pak Reza. Ya, kamu baca saja apa itu populasi, curai, homogenitas, dan lot. Ya, itu harusnya sudah tahu ya. Kemudian apa itu EQL sudah dijelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi kamu baca ya di SNI 190428 tahun 98. Itu untuk istilah. Ya. Nah, bagaimana kita mengambil padatan, curah maupun terkemas. Nah, di sini kita lihat satu lot ya, padatan curah. Nah, ini kita lihat jumlah atau besarnya ya untuk menentukan kira-kira di mana kita mau mengambil sampelnya ya. Jadi ada mewakili di bagian kiri, tengah, dan kanan. Kemudian diambil, ini disebut sebagai contoh primer. Kemudian contoh primer ini digabung, ini menjadi contoh campuran. Nah, untuk contoh laboratorium bisa langsung diambil dari contoh primer, bisa juga diambil dari contoh sekunder. Begitu juga dengan yang padatan. Pengambilan sampel curah, prinsipnya adalah pengambilan sampel berupa padatan baik terkemas atau curah yang telah terkemas dalam kemasan kecil. Padatan berdasarkan sifat partikelnya, yaitu partikel bahan atau produk atau komoditas yang mudah meluncur disebut bahan curah. Yaitu tadi yang saya jelaskan ya, bahwa bahan curah itu adalah partikel kecil yang sifatnya itu mudah meluncur. Nah, pengambilan sampel dari tanding atau lot yang berbentuk curah itu bisa diambil pada saat sampel itu berada di alat angkut atau di line produksi, ya. Mungkin nanti teman-teman kalau nanti Pak Reza ada menampilkan videonya, terlalu besar sih ya videonya itu ya, tapi nanti bisa bisa lihat ketika di line produksi bagaimana gitu, ketika di alat angkut bagaimana. Nah, itu kita bisa mengambilnya pada saat waktu yang sama dengan bobot yang sama dan periode waktu yang sama. Nah, kemudian juga ada kita mengambilnya pada dalam tumpukan atau di gudang. Gitu. Pengambilannya juga sama ya, pada beberapa tempat dari seluruh lapisan secara acak dan masing-masing bobotnya kira-kira sama. Nah, pada pengambilan sampel pada alat angkut atau line produksi, jadi pada saat bahan atau produk yang sedang bergerak melalui saluran atau melalui pengangkutan dari ruang produksi ke gudang atau sebaliknya, itu dapat kita ambil dari beberapa kemasan pada periode waktu yang sama. Kira-kira teman-teman ini enggak ya? Terbayang nggak atau pernah lihat kunjungan ke industri ya, jadi line produksinya itu kan berjalan tuh ya, dikemas-kemas di dalam kotak, kemudian dia berjalan. Nah, dalam posisi itu kita mengambil sampel dalam waktu yang sama, pada periode waktu yang sama ya, jadi pada saat waktu yang bersamaan itu diambil pada posisi awal misalnya, kemudian bergerak lagi barangnya, kemudian di tengah dan di akhir, seperti itu ya. Nah, dalam tumpukan juga dalam tumpukan atau gudang, contohnya misalnya dalam karung atau kemasan karton, apabila jumlah tanding lebih dari 100.000 kemasan, harus dibuat tanding dengan jumlah yang sama.
Jadi tanding atau lotnya itu ketika kemasannya itu berjumlah 1000, itu kita bagi 2. Jadi ada satu lotnya itu 500 dan 500. Ya, gitu. Jadi lebih diperkecil lagi. Kalau dia lebih dari 1000. Kemudian diambil dari akar jumlah atau diambil dari akar 2 jumlah karung atau peti dengan maksimum 30 karung peti yang diambil secara acak dengan menggunakan tabel 1. Nanti kita lihat lagi di tabel 1 ya, biar lebih jelasnya lagi. Jika kurang dari 1000 peti, itu kita menggunakan tabel 2. Jadi kalau dia lebih dari 1000 kita menggunakan tabel 1, kalau dia kurang dari 1000 kita menggunakan tabel 2. Dalam kemasan kecil, pengambilan sampel yang dikemas dalam kemasan kecil ini kita menggunakan tabel 3 dan tabel 4. Gitu. Jadi nanti di sini penggunaan tabelnya yang perlu kita perhatikan mana yang digunakan. Peralatan pengambilan sampel contoh ini dibuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat-sifat kimia dari contoh. Biasanya nih yang kita punya juga dari bahan stainless ya. Alat pengambilan contoh dapat berupa tombak maupun skop. Ya. Tombak tunggal, ada tombak ganda, ada skop gagang pen. Ya. Cara penggunaannya adalah ini langsung ditusukkan ya ke dalam karung. Itu ya, misalnya contohnya beras yang dikemas dalam karung. Nah, kemudian tombak ini ditusukkan dengan posisi 45 derajat. 45 ya, kemiringannya, kemudian ditarik lalu dimasukkan ke dalam wadah. Nah, ini cara kerja contoh menggunakan tombak. Pertama, kita harus tentukan titiknya dulu ya. Titik spotnya itu di titik mana yang akan kita ambil. Misalnya di dalam satu karung, kita ambil posisi bagian atas, tengah, dan bawah. Prediksikan volume tumpukan untuk menentukan jumlah sampel yang harus diambil. Kemudian gunakan alat wadah yang paling tepat untuk mengambil. Untuk contoh-contoh yang memang diuji secara mikrobiologis, itu alat pengambil sampelnya harus aseptis. Ya, jadi dilakukan dengan disterilkan dengan dilap dengan alkohol 70% atau dipijarkan dengan lampu gas pada semua bagian alat yang akan bersentuhan dengan bahan. Gitu. Kemudian sampel yang diambil dikumpulkan. Nah, di sini kita lihat ya cara pengambilannya. Nah, cara kerja contoh secara quartering. Nah, kita kan ada 2 ya untuk sampling padatan terkemas ini. Satu dengan quartering, satu lagi dengan padatan terkemas menggunakan metode atribut. Ya. Untuk quartering kita tidak melakukan praktek, tidak dilakukan di dalam praktikum nanti ya. Tapi kalian harus tahu itu apa yang dimaksud dengan metode quartering ya. Kalau dilihat dari namanya quartering ini, quart itu 4 ya. Jadi sampel yang dibagi menjadi 4 bagian ya. Kalau kita lihat dari contohnya ini timbunan contoh ya. Ini contoh curahnya ya, misalnya beras atau misalnya contoh batu bara ya, kerikil batu bara yang prinsipnya dia harus homogen ya. Jadi kalau dia terlalu besar butirannya ya harus dilakukan penumbukan atau memperkecil partikelnya ya, bisa dengan dilakukan
ditumbuk ya. Kalau misalnya contoh batu bara gitu kan, batuannya itu ditumbuk gitu, sehingga ukurannya itu homogen. Kemudian diratakan ya. Kon itu kan tadi karena dia sifatnya curah, ditumpahkan itu meluncur, jadi dia membentuk kerucut nih. Kemudian kita ratakan. Nah, setelah diratakan baru dibagi dengan 4 bagian. Ya, baru dibagi dengan 4 bagian. Setelah dibagi 4 bagian, bagian yang diagonal ya, bagian yang diagonal itu digabungkan dan kemudian dihomogenkan. Nah, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan sampel yang kita inginkan sejumlah tertentu untuk kita lakukan uji di laboratorium. Ya, jadi di sini conquartering tujuannya adalah mereduksi sampel. Ya, jadi dari sampel yang jumlahnya besar, kemudian kita reduksi lagi menjadi lebih kecil untuk kebutuhan laboratorium. Nah, ini tabel acak. Nanti kita penggunaannya sebentar kita jelaskan berikutnya ya. Nah, ini tadi tabel 2 jumlah contoh yang harus diambil. Nah, di sini ada di SNI-nya ya, bahwa jumlah sampel per lot per karung, kalau jumlah per lotnya itu sampai dengan 10, maka yang diambil semua sampel. Ya. Tapi kalau jumlahnya 11 sampai 25, itu yang diambil hanya 5 saja. 26 sampai 50 hanya diambil 7, 51 sampai 100 diambil 10. Nah, tadi lebih daripada 100, dihitung akar pangkat 2 dari jumlah sampel. Ini juga tabel 3, jumlah kemasan kecil yang harus diambil dari jumlah yang ada. Ini jika jumlah kemasan kecilnya 10.000, jumlah kemasan kecil yang untuk diambil sampelnya sebanyak 200 dan seterusnya. Ini tabel 4, jumlah kemasan kecil yang diambil untuk setiap karton ya. Jumlah kemasan kecil dalam karton. Jadi misalnya satu karton beng-beng gitu. Anda pernah nggak beli satu karton beng-beng? Isinya berapa itu? Ya. Misalnya isinya 12, jadi lebih kecil dari 12. Berarti maksimum jumlah kemasan kecil yang diambil dari masing-masing karton itu semua kemasan kecil dalam karton diambil ya. Tapi seperti kardus Indomie ya. Dalam kardus Indomie ya, satu kardus itu kemasan kecilnya kan ada 24 ya. Jadi sampel yang diambil adalah 10. Seperti itu ya. Pengambilan sampel padatan terkemas untuk bahan padatan berdasarkan kondisi atau tempat bahan dibedakan jadi barang terkemas dan kemasan besar dan kemasan kecil ya. Di sini maksudnya ada sampel dalam kemasan besar dan kemasan kecil. Tadi saya udah jelasin ya, kalau kemasan besar itu berupa kardus, keranjang, peti, karung. Kalau yang kecil itu yang langsung membungkus produknya. Barang yang terkemas biasanya disusun dalam bentuk tumpukan. Penumpukan bahan yang dikemas harus memperhatikan karakteristik bahan, jenis, dan bentuk kemasannya. Teknik subsampling dengan teknik sampling secara acak menggunakan tabel acak dengan asumsi sampel bersifat homogen. Ya. Jadi nanti kita lakukan dalam praktek untuk teknik sampel secara acak. Nah, itu akan kita gunakan tabel acak. Asumsinya adalah sampelnya bersifat homogen. Ini alat dan bahan. Ini cara kerjanya bisa dibaca. Nah, kita masuk aja dalam contoh ya.
Jadi tadi yang di penjelasan tadi itu maksudnya untuk apa sih? Nanti pada saat prakteknya kita nanti ada dua ya pekerjaan kita. Pertama adalah kita bertugas seperti apa ya, petugas gudang yang menyusun atau mendesain kardus-kardus atau kotak-kotak contoh padatan terkemas itu di dalam satu ruangan, ya, supaya teman-teman bisa tahu kira-kira ketika menyusun desain tersebut pada saat pengambilan contoh apakah mempengaruhi gitu ya dari desain yang dibuat, kemudian apakah contoh yang diambil itu mewakili dari lapisan-lapisan atau susunan yang teman-teman buat. Gitu. Nah, yang kedua adalah kita melakukan pengambilan contoh padatan terkemas. Ya, nah kita bisa gambarkan seperti soal ini ya, pahamin dulu seperti soal ini ya. Jadi ada satu lot buah jeruk terdiri atas 35.000 buah. Lot tersebut diterima bila total buah rusak dengan EQL 1,5. Sampling plan dilakukan menggunakan metode atribut terhadap dua kondisi sebagai berikut. Nah, jadi persyaratan yang perlu kita ketahui ketika kita melakukan sampling adalah kita harus tahu EQL yang akan kita ambil gitu ya, yang kita lakukan. EQL-nya berapa? Nah, ini yang menentukan adalah standar dari industri yang tempat kita akan mengambil sampel, ya, ditentukan. Jadi kita pertama harus punya data ini dulu, gitu kan. Nah, kemudian kita lihat di sini dikatakan metode terhadap dua kondisi. Kondisi satu tanpa peti, kondisi satu dengan peti. Jadi tanpa peti ini kan dianggap curah ya, jadi buah jeruknya langsung sebanyak 35.000 buah. Gitu. Nah, kemudian kalau kita kemas dengan peti, misalnya kita kemas dalam 100 peti, masing-masing peti itu terisi sebanyak 350 buah jeruk. Ya, jadi sama ya. Jadi yang tercurah kemudian kita petikan ya, kita masukkan di dalam peti. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan sampling terhadap sampel buah jeruk yang tanpa peti, yang artinya curah ya. Jadi di dalam gudang dia letakkan begitu saja sebanyak 35.000 buah. Gitu. Nah, di sini kita menggunakan tabel 1 ya. Tabel 1 itu, nah ini. Tabel 1 ini adalah di sini ada lot ya. List lotnya mulai dari misalnya 2 sampai 8 satu lotnya, kemudian 9 sampai 15 dan seterusnya. Nah, di sini ada special inspection level dan kemudian general inspection level. Artinya tingkat pemeriksaannya spesial. Nah, di sini tingkat pemeriksaannya umum ya. Nah, biasanya kita menggunakan tingkat pemeriksaan umum ya. Kalau tingkat pemeriksaan spesial itu ada permintaan maksudnya ada kondisi-kondisi khusus ya, spesial. Nah, jadi pada tingkat pemeriksaan umum ini, di sini ada level 1, 2, dan 3. Nah, level 1 ini biasanya dia lebih ketat, lebih strict, artinya dia mempersyaratkan bahwa ketika sampel diambil, ya, misalnya kita pengambilan sampel 5 dari populasi 10, misalnya, dia mensyaratkan hanya satu yang boleh rusak yang dia akan terima. Gitu.
Nah, demikian juga makin tinggi levelnya itu dia semakin semakin tidak ketat ya. Jadi dari sejumlah sampel yang ada, dia 3 bolehlah gitu. Ya, jadi artinya masih bisa ditolerir. Ya, biasanya itu terkait dengan industri atau perusahaan-perusahaan yang sudah sudah bersertifikat ya, yang menjaga mutunya dengan baik ya dan tinggi ya. Jadi di sini ditentukan general inspection levelnya berapa nanti maunya. Nah, kemudian kita punya tabel nanti yang akan kita baca, kemudian kita lihat di sini dengan peti 100 peti ada 100 peti ya. Berarti kalau kita lihat di sini di satu lotnya berapa petinya ya? 100 ya. 51 sampai 90. Nah, kita lihat informasi general inspection levelnya berapa tadi? Dikatakan inspection levelnya 2. Nah, ya. 2. Kemudian di sini 91 sampai 51 sampai 90 ini kita tarik ke sini. Kita lihat di JIL-nya General Inspection Level 2-nya itu dia 100 peti ya. Berarti di sini ya 91 sampai 150 dia berada dengan kode F ya. Nah, di sini. Kode levelnya adalah F. Nah, kemudian kita lihat di tabel 2A. Ya, ini teman-teman jangan bingung ya, nanti kalau ada yang ini bisa kita di tabel 2A nih ya. Tadi kode level size code-nya apa? Huruf kodenya berapa? F ya. Nah, F ini ukuran sampelnya adalah 20 gitu. Jadi dari yang tadi 100 peti kita mengambil sampel size-nya 20 peti. Ya. Nah, tadi syaratnya kita juga harus punya data EQL-nya, ya kan? EQL-nya 1,5. Nah, di sini 1,5 posisi di sini. Ya. Satu setengah di sini ya. Ini ya. Tadi F ya, F. Kemudian sampelnya diambil 20. Ya, kemudian kita tarik di sini. Ini apa nih? Tuh, miring-miring ya. Nah, di sini nih. Di sini dia menunjuk ke tanda panah. Ya, tanda panah ini bisa arah panahnya ke bawah. Berarti accepted atau ke accepted dan reject-nya adalah 1 dan 2. Artinya apa? Dia dapat diterima ketika dalam 20 kotak kardus ini ada 1 yang rusak. Itu masih bisa dia terima. Ya, perusahaan bisa menerima. Tetapi ketika ada 2 kardus yang rusak, itu berarti sampel itu semua ditolak. Gitu ya. Ini ya. Jadi di sini sampel size-nya diperoleh data sampel size code-nya M, sampel size 20 peti ya, tadi 20 peti. Nah, 1 peti berapa? 20 peti. EQL-nya 1,5, kemudian accepted-nya di bawah 10 dia accepted, itu reject.
Nah, Nah, kalau kita ingin melihat lagi berapa kemasan kecilnya, tadi kan dari peti ya, peti yang kita ambil berapa? Dari 100 kita ambil 20, ya kan? Nah, kemudian dari 20 itu kita periksa apakah kardusnya itu ketika rusak 1 itu bisa diterima, ketika rusak 2 itu ditolak. Nah, sekarang kita masuk ke kembali ke jumlah curahnya ya. Jadi dalam 20 peti itu berapa yang diambil gitu. Ini kita sama menggunakan tabel 1 juga. Tabel 1 berarti di 1625 jilnya C. Nah, di C itu di M 315, sebentar ya. Sembilan 100 F, kemudian berapa dari 20 peti itu banyaknya jeruk yang diambil dari tiap peti. Jadi kode letternya M di sini, single sample for diperoleh data sampel code-nya adalah M. Ini sebentar ya, tabel 2-nya mana nih? Tabel 2A. Ada nggak di atas? Oh, tabel 2A-nya nggak ada. Kode letter, sebentar. Sampel source yang 20 ini nih kita ambil, lihat dari sini nih. Nih. Kode sampelnya M. Ya. Kemudian ininya ada 315. Nah. EQL yang 1,5 itu ini. Nah, ya di sini ya. Kalau ini tadi di sini. Jadi banyaknya jeruk yang diambil dari tiap peti itu sebanyak 315 dibagi dengan 20. Jadi ini pembulatan ya, kalau dibagi dia pecahan yang nggak mungkin ya, buah jeruknya pecahan. Jadi pembulatan ada 16 buah yang diambil. Gitu. Jadi dari 16 buah ini yang diambil dengan EQL 1,5%, makanya ketika rusak 10 lebih kecil atau sama dengan 10 itu bisa diterima, tapi ketika lebih besar atau sama dengan 11 itu akan ditolak. Jadi disimpulkan bahwa bila 320 buah jeruk yang rusak, ada sebanyak 10 buah, itu masih bisa diterima, tetapi dari 320 buah jeruk itu rusak 11, itu sampel semuanya atau 20 peti tersebut itu akan ditolak. Ini kayaknya ada kekeliruan ya. Di sini nih ada
baru lagi nih ya, penggunaan tabel ini ya. Ini mohon maaf nih masih belum diperbaiki ya. Jadi cara bacanya seperti itu ya, nanti pada saat kita praktek, kita menggunakan tabel 1 ini. Jadi pertama yang kita harus dapatkan informasi adalah berapa populasinya, itu seperti tadi ya 100 peti, kemudian berapa EQL yang telah ditetapkan, tadi 1,5%, kemudian berapa inspeksi level yang diminta. Itu informasi itu yang harus kita ketahui sehingga kita dapat melakukan sampling. Tadi ya, misalnya dia mempunyai satu lot itu adalah di sini nih 500, dia punya satu lot 600 misalnya, berarti dia berada di range ini kan. Kemudian berapa JIL yang ditetapkan? Misalnya JIL 1. Berarti dia kode letternya adalah G, ya gitu kan. Nah kemudian kita lihat di tabel 2-nya. Nah ini ada G, dia mempunyai sampel size-nya, ukuran sampel yang diambil adalah 32. EQL-nya tadi berapa? Misalnya diminta adalah 2,5, berarti di sini ya. Berarti yang bisa diterima adalah 2, yang kemudian ditolak adalah 3, yang artinya 2 ketika 2 rusak, barang itu rusak atau kardusnya, kemasannya itu rusak 2, itu bisa diterima, tetapi ketika 3 itu ditolak. Jadi nanti gambaran praktikumnya seperti ini ya. Ini nanti teman-teman ada berupa kotak-kotak ya, seperti ini. Nah, ini kan memang udah banyak yang rusak ya, jadi kemarin saya lihat di lab udah memesan kotak yang dari kayu, gitu. Jadi pertama-tama nanti teman-teman mendesain dulu kira-kira susunan dari kardusnya itu berapa, bagaimana gitu ya. Apakah dia bertumpuk 2 atau bertumpuk 3, kemudian apakah dia bersusun baris per baris seperti itu ya. Jadi ada desain plan-nya ya, gitu. Ada didesain dulu, kemudian nanti diambil berapa sampel yang harus diambil. Tadi menggunakan tabel 1 dan tabel 2 ya. Untuk informasinya yang perlu adalah jumlah populasi, kemudian EQL-nya dan general inspection levelnya. 3 itu harus kita ketahui, baru kemudian kita lihat ke tabel. Nah, kedua, setelah kita menyusun ini berdasarkan desainnya, kita ambil secara acak. Nah, pengambilan secara acak itu kita menggunakan metode acak ini, tabel acak ya. Nih. Tabel acak ini cara menggunakannya adalah kita lihat dulu berapa populasi sampelnya. Misalnya tadi 100 peti, berarti 3 digit ya. Jadi kita ambil 3 digit ini. Misalnya kita contoh dari ujungnya 27767 gitu. Jadi kemudian kita tutup nih 2 angka depan, ditutup 2 angka depan, tinggal 767 ya. 767. Nah, kita cari yang angka di bawah 100 ya, karena populasinya maksimal 100. Nah, kita cari secara berurut ya. Kemudian nah, ini dapat 0,25. 0,25 ini dia kan berarti 25, berada di bawah 100 ya. Tadi kita mau ngambil berapa sampelnya tadi dari perhitungan? Tadi kita mengambil 20 sampel. Jadi ini dapat 1
ya kan? Kemudian kita urut lagi ke bawah, mana yang mana? Nah ini. Kemudian ini dapat 2, kemudian cari lagi ke bawah, ini ada 4. Nah, kalau ada bertemu dengan angka yang sama, kita hanya menggunakan 1 saja. Gitu. Seterusnya ya, sampai kita dapatkan 20 sampel. Nah, kita lihat itu angka berapa saja. Karena di dalam kotak yang tadi kita susun, itu kita akan susun berurutan sejumlah dengan populasi kita. Jadi ketika ada kita untuk 1 dapat 25, itu kita lihat di kotak 25 itu susunannya di mana. Itulah yang akan kita sampling. Jadi cara menggunakan tabel acak ini macam-macam ya caranya, tapi kita ambil yang paling sederhana saja. Gitu, kita mau tentukan secara acak, misalnya dari kolom 3 atau kolom berapa, atau dari baris 2 atau 3, silakan. Kemudian kita mulai pada titik yang kita tentukan. Nah, bisa tutup depan, bisa juga kita tutup bagian belakang ya. Belakang, bisa juga tutup bagian tengah. Yang penting jumlah angka yang kita baca adalah sebanyak berapa digit, berapa angka yang kita ingin populasi ya. Kalau 100 ya 3, kalau misalnya 50 ya bisa 2, bisa juga 3 gitu. Jadi tinggal kita mencari angka-angka yang di bawah dari jumlah populasi tersebut. Nah, gitu ya gambaran prakteknya nanti ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau ini udah dijelasin Pak itu juga? Sidik Kuncoro. Sidik Kuncoro masih bangun? Hadir, Bu. Hadir. Ya, gimana Sidik? Gimana, Bu? Iya, misalnya dari soal tadi, paham nggak gitu? Jadi dari populasi yang ada atau dari satu lot yang misalnya kita kasih contoh lah ya, masih Sidik Kuncoro untuk soal ya, misalnya ada satu lot itu berisi 75 kardus. Kita punya EQL, kita telah ditentukan general inspeksi levelnya itu di level 2. Ya, kemudian EQL-nya di 4%. Kira-kira gimana itu pertama tadi? Langkah-langkahnya untuk mencari berapa sampel yang kita ambil di populasi yang ditentukan. Nih, nanti Ibu buka ininya kalau kamu. Apa dulu itunya? Langkah yang kamu tentukan tadi. Nih. Jadi apa yang lainnya? Coba. Muhammad Atta coba nih. Atta Gali, coba.
Oh On iya cam Bu, dulu, on cam dulu lah, on cam dulu. Coba. Ini sampai jam berapa ya? Bu yang pertama kita milih itu dulu Bu, ada di rentang berapa, terus pilih general inspection levelnya Bu. Ya, tadi contohnya sampelnya itu 75, dia berada di mana berarti? Antara 51 sampai Ini ya. 90 Bu. Ya, kemudian tadi general inspection-nya 2. 2 di yang E Bu berarti. Oke. Terus dengan EQL 1,5 ya Bu. 4 tadi 4. Oh, 4. Tadi berapa ininya kode letternya? Kode letternya E Bu. Iya. Berarti di A, B, C, D. Sini ya. berarti di Berarti sampel yang diambil dari 75 ada ada dari 2 Bu ya? 75. 1 2 ya Bu. Enggak, yang sampel yang mau diambil jadi berapa? Dari 75 sampel kita lakukan sampling berapa? 13 Bu. 13 ya, 13. Terus kemudian ini kita lihat di EQL-nya 4 tadi ya. Nah, di sini ya. Sorry ya, balik lagi nih. Sini ya. Ya Bu. Ya. Nah, ini apa? Yang disimpulkan apa di sini? Atta. Kalau aseptik Berarti LOT-nya maksimal 2 produk Bu. Bisa beredar. maksudnya? Enggak, di sini kan di EQL keberterimaannya itu, aseptiknya itu 1, reject-nya itu 2. Artinya apa ini? Bisa disimpulkan artinya apa? EQL itu kan ke tingkat keberterimaan mutu kan? Ya Bu. Jadi artinya apa nih ketika di EQL ditentukan EQL-nya 4, berarti tindakannya apa? Dapat disimpulkannya kira-kira lotnya diterima atau ditolak? Ketika apa diterima atau ditolak? Diterima apabila dia tidak lebih dari 2 Bu. Sampel yang Ya, 1. Kok jadi itunya kenapa jadi 2? Tidak diterima ketika lebih dari 2. Ya, dan diterima ketika kurang daripada 1. Ya. Ya, Bu. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih Atta. Sama-sama. Ayu Nur mana? Ayu. Nih, Ayu. Nah, ketika untuk contoh yang menggunakan tabel acak, Ayu. Jadi populasinya sama juga lah, 75. Misalnya 75. Kemudian kita ingin mengambil sampel dengan menggunakan tabel acak. Tadi si Atta kan bilang sudah menemukan ini ya 13 sampel dari 75 itu diambil 13 sampel ya Ayu ya. Ayu, mana Ayu?
Ya. Gimana yuk? Ayo siapa ini selain Ayu siapa? Ayo satu lagi nih. Gitu. Untuk penggunaan tabel acaknya. Dilanjut tadi kan dari 75 sampel populasinya diambil 13 sampel ya. Dari populasi sejumlah 75 tadi sudah dihitung sampel yang diambil adalah 13. Nah, sekarang bagaimana cara mengambil 13 kardus itu dengan menggunakan tabel acak? Ini siapa lagi yang di bawah nih? Coba. Helmi mana Helmi? Helmi. Ini nggak hadir ya Helmi ya? Bu Tiara ya? Kita bisa catat dia nggak hadir ya? Helmi Ahmadi. Helmi hadir nggak Helmi? Helmi Ahmadi nggak hadir ya? Hanya ininya doang. Salsabila? Salsabila? Hadir, Bu. Ya. Salsabila, gimana itu tadi? Tolong dilanjutkan pembacaan acaknya udah paham belum tadi? Tadi lanjut ya dari yang si Ata tadi kan dengan populasi 75 kardus, kemudian diambil menjadi 13 tadi kan. Nah, keberterimaannya 1 dan 2. Nah itu 13 sampel itu gimana cara mengambilnya tadi dengan menggunakan tabel acak? Helmi hadir tapi nggak mau menjawab. Mutiara aja deh, Mutiara. Mutiara mana Mutiara? Bu Tiara, masih ada nggak Bu Tiara di sini? Gimana nih? Sudah ya? Kita anggap sudah saja. Ini mana Pak Komti nih? Pak Komti. Komtinya siapa ya? Pak Reza. Ini Ya, Pak Bu. Reza. Itu nggak ada yang ini. Ya mungkin udah dijelasin ya sama Bapak juga ya. Iya, coba Kalau- ditanyain aja, Bu. Ya nanti Dicek aja, Bu. praktikum aja ya. Iya. Karena semuanya sepertinya mungkin tertidur.
mendengar Iya. suara saya, irama suara saya seperti ini. Oke ya Pak ya. Oke. Jadi kalau memang nggak ada ini, saya cukupkan. Sekian, Pak Reza, saya kembalikan ke Pak Reza. Oke, siap. Terima kasih Bu Jenny. Ucup, mana Ucup? Ucup Komti mana Ucup Komti? Ucup, saya belum dikirimin absen hari ini, Cup. Ini Komtinya juga nggak ada jadinya. Ucupnya lagi jaringan, Pak. Buset. Tolong satu orang di atau apa? Wakil Komtinya siapa? Saya, Pak. Tolong ya, akan di ini. Ada lagi Bu yang lain, ini udah semua ya? Udah Rambian udah? Kansa, Iya, Pak. tadi materi udah apa aja yang nyampe? Udah Rambian udah ya. Nanti sisanya kita akan kondisikan di lapangan. Untuk format laporan sesuai yang gitu. Jadi kalian ini semua ya, siapin semua dulu ya. Nanti soalnya grup udah dapat belum, Kansa? Grup apa, Pak? Grup praktikum buat hari Senin. Belum ada, Pak. Masa Ucup belum ngasih? Oh, buat kelompoknya, Pak. Oh, udah ada, Pak, kelompoknya, mah. Oh ya udah, kalau udah itu nanti siapin pokoknya semua untuk mempersiapkan A1 dulu ya kalau nggak salah. A1 apa A2 dulu? A2 dulu, Pak. Oke, A2. Ya, A2 dulu, A2 semuanya siapin semua praktikum ya. Jadi nanti akan ada rolling praktikumnya. Nanti kelompok 1 kerjain apa dulu, kelompok 2 kerjain apa dulu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Semuanya? Apa kalian udah all up? Ya, buat gimana? kelompoknya itu kan ada satu orang yang keluar ya Pak. Itu nanti kelompoknya itu bakal berkurang atau naik ke atas atau gimana Pak? Udah kurang aja. Nanti kalau kamu naik ke atas itu rubahnya ribet. Mending berkurang aja. Ya. Oke Pak. Ada lagi? Untuk laporan awal jadinya diketik apa tulis tangan Pak? Tulis tangan, saudara-saudara. Kalau diketik nanti kamu titik komanya sarua KB, copy paste, jangan. Tulis tangan aja ya. Itu per kelompok apa per orang, Pak? Waktu itu udah dikasih tahu, Kansa. Coba, ada yang bisa jawab pertanyaan Kansa nggak? Ayo. Ada yang bisa jawab pertanyaan Kansa? Kalau tadi kata si ibunya katanya per kelompok, Pak. Tapi misalkan saya ngerjain yang percobaan 1, nanti nama saya ditandain buat yang saya ngerjain itu. Ya pokoknya intinya itu harus berkelompok, ya. Oke? Nanti ketahuan kok siapa yang ngerjain, siapa yang cuma jadi penonton, ketahuan kok. Ya kalau kamu mau show off dengan kamu tandain ini saya yang buat, ya silakan. Ya, cuman kita punya sistem juga untuk memastikan itu. Ya kan, Sah? Iya, Pak. Makasih, Oke. Pak. Sama-sama. Ucup beneran gak ada nih. Silakan Kansa di screenshot dulu terus kirim ke saya. Sekarang ada Pak, saya udah ngirim lewat PC Bapak di WA absennya buat STS. Oke, baru nyampe ini.
Ya. Kamu kelempar mulu kayaknya Cup ya? Iya, Pak. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang belum jelas? Satu ada apa? Ntar dulu, saya buka dulu itunya ya. Share screen. Ya. Udah kelihatan? Oke, udah ya. Sudah, Pak. Nih, yang pertama nanti ada sampling padatan. Ya, padatan tuh ada yang terkemas, yang pakai acak gitu ya. Ada yang quartering, masalah itu. Ya, itu nanti sama Bu Jenny, Bu Nurdiani, sama Bu Endang. Ya, terus ada yang sampling cairan tuh yang curah. Itu nanti sama Bu Tiara. Tadi udah ada ya. Terus udara ambien itu nanti sama Pak Ainuddin dan Pak Hairil. Ya. Nah, untuk sampling air permukaan itu nanti Bu Dian, ya. Terus untuk sampling air limbah nanti sama Bu Lukluk, ya. Terus ada satu lagi pengawetan dan wadah sampel. Itu nanti sama Bu Yasmin. Ya, itu yang harus kalian siapin. Pak, yang pengawetan kan nggak ada SNI-nya. Ada itu di SNI, baca dulu, ya. Semuanya ada di SNI itu. Oke? Cukup jelas? Halo, guys. Ini saya kalau udah Pak diem-diem gini, krik ini ya, ini tanda-tandanya. Ini yang titik siapa sih? Halo, titik, siapakah dirimu? Saya mah takut aja dia ngintip gitu kan. Ya. Cup, siapa nih Cup? Titik Cup. Maaf, Pak, saya juga kurang tahu. Aduh, ini jangan-jangan ini ada secret admirer-nya siapa gitu kan, masuk pakai titik ngeliatin aja kan, ya. Yang pasti bukan ngeliatin kalian, karena dari tadi kalian kan off cam gitu, ya. Oke, last chance. Ada yang mau ditanyakan? 1, 2, 3. Kayaknya udah cukup ya, jelas. Nanti kita sampai ketemu di minggu depan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian berkoordinasi dengan Ucup. Nanti Ucup bisa koordinasi sama saya. Ucup pasti tahu temannya yang tadi nggak ada di share screenshot. Silakan nanti untuk itu ya, berkoordinasi dengan prodi karena nanti keterkaitan absen ya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsistensi. Mohon izin pamit ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat.